Welcome back everybody. Saudara semuanya di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, dalam waktu tidak lama lagi ya, isu yang beredar ya, Presiden Joe Biden sudah menginstruksikan supaya warga Amerika segera dalam waktu 48 jam segera meninggalkan Ukraina ya. Negara besar Belanda, Latvia, Kanada semuanya juga sudah menyerukan supaya warganya segera evakuasi ya, segera tinggalkan Ukraina. Karena dalam waktu tidak lama lagi, dalam hitungan hari dipastikan akan terjadi perang. Nah, begitulah komentar para petinggi besar di dunia. Kekhawatiran yang cukup tinggi akan terjadi perang dunia ketiga di Ukraina oleh agresi yang dilancarkan oleh Rusia dan Belarusia ya, sudah mengirimkan pasukannya, ada 100.000 pasukan dengan modus latihan perang ya, pada intinya katanya untuk penyerbuan ke Ukraina. Jadi tingkat eskalasinya cukup tinggi yang membuat kekhawatiran para petinggi dunia untuk segera meminta warganya untuk segera secepatnya meninggalkan Ukraina dalam waktu dekat. Karena perang akan terjadi. Dipastikan sebelum Olimpiade musim dingin berakhir. Jadi mungkin minggu depan ini. Seperti itu isu rumor yang beredar. Tapi yang pasti dengan isu dan rumor seperti itu, harga emas sudah happy ya, sudah terbang, sudah mau sebentar lagi tembus itu 1.900. Minggu depan sudah 1.900 dan sebelum Maret, seperti yang sudah saya selalu share di video saya, bahwa Anda tunggu saja, bulan Maret itu emas akan menuju ke level harga 2.000, tembus 2.000 per troy ounce, dan itu akan terjadi. Saudara kekasih di dalam semuanya ya, dalam keluarga di YouTube Ruh TV ini, bahwa harga emas akan menuju 2.000 per troy ounce, dan Anda tidak dapat info seperti ini di channel-channel YouTube yang lain yang saya sudah memprediksi dari bulan Oktober tahun 2021. Nah, disinilah saya bukan mau menyembuhkan diri, saya mau mempromosikan, karena tidak ada yang mempromosikan. Jadi saya selalu memberitahu bahwa cuma saya sendiri yang bisa membuktikan hal itu sebelum terjadi. Ya. Jadi harga emas akan naik, harga minyak akan naik. Saya juga sudah dari dulu saya mengatakan harga minyak akan di atas 100 US dollar per barel ya, harga emas di atas 2.000 ya, 2.125 dan lain-lain. Semuanya prediksi saya menuju ke kebenaran. Nah, di sini saya mau beritahu kepada Anda semuanya supaya Anda itu melihat seseorang, melihat sosok orang itu dari apa yang belum terjadi dia prediksi dan terjadi. Nah, itu menunjukkan jam terbang, menunjukkan bahwa orang itu ada isinya. Jangan selalu Anda meminta sesuatu yang sudah terjadi. Ya, kalau sesuatu yang sudah terjadi, yang sudah lewat, atau sesuatu yang menjadi history yang di belakangnya dia, ya itu sangat mudah sekali, apalagi di zaman teknologi seperti sekarang ini. Kalau hanya membuat data, tampilan yang bagus-bagus supaya Anda, atau portofolio atau data-data yang bagus supaya Anda itu yakin dan percaya, itu sangat mudah sekali. Nah, itulah sebabnya maka anak muda saja sudah pintar. Anak muda di bawah 30 tahun mengerti bahwa yang diminta orang itu seperti itu. Nah, makanya dia buatlah. Dia sudah bikin ya, ini kata yang sering di akun-akun YouTube mengatakan bahwa semua itu palsu. Semua itu sudah terjadi, dipamerkan. Bahwa untung sekian, loss untung sekian ya, bla bla bla. Semuanya itu direkayasa, dibuat yang bagus-bagus, sehingga banyak sekali orang itu terperdaya, tertipu dengan bentuk-bentuk flexing seperti itu, yang data-data di belakang yang sudah terjadi dipublish ya. Makanya ada satu pakar keuangan bilang, kalau melihat seseorang itu jago, tunjukkan dia. Kamu bisa prediksi nggak besok ini harga mau kemana, besok ini gimana, kejadian besok, apalagi prediksi yang sampai berbulan-bulan ya, Anda bisa prediksi dan itu menuju ketepatan. Nah, disitulah baru menunjukkan benar-benar orang itu punya isi, benar-benar dia jago. Kalau sesuatu yang sudah terjadi di publish, saya katakan Anda yang menonton channel YouTube ini, Anda yang masih awam, di bawah awam juga, anak SD pun juga bisa.
untuk membuat satu data yang bagus supaya orang itu percaya. Mau 5 tahun, mau 10 tahun pun bisa dibuat. Jangan Anda, perusahaan juga bisa. Data-data history itu bisa dibuat. Saya juga dulu bermain di kontraktor ya, untuk proyek-proyek pemerintah. Saya kasih tahu sejujurnya apa adanya. Saya ini orangnya apa adanya aja gitu. Sifat saya bodoh amat gitu loh. Teman saya banyak sekali main manipulasi data semuanya supaya menarik, supaya dia menang tender. Palsu, dipalsu semua. Tanda tangan aja bisa dipalsu kok semuanya kok. Dia tidak, karyawannya dia tidak beri jasa ini, minta data ISO, minta data segala macam, izin KPNC, semua bisa dibuat, dimanipulasi, dibeli, dibuat. Itu masih data yang cetak, sertifikat bentuknya. Apalagi data-data yang di teknologi sekarang serba IT, aduh. Makanya sekarang di yang robot-robot trading, ya, yang money game, itu kan mereka ya semua, admin mereka ya data-data semua. Orang-orang yang ketipu banyak di robot trading, di money game. Itu kenapa? Karena mereka selalu dalam pikiran mereka mau melihat data. Maka dibuatlah data-data palsu supaya kamu percaya kan, kamu masukin dana. Setelah dana kamu ditilep, oh iya ternyata mereka tipu. Lah begitulah dunia. Anda mau begitu, mereka sudah siapkan karena mereka tahu bahwa Anda akan minta data. Nah, dikasihlah data. Data apa? Data palsu semua yang bagus-bagus. Karena semua orang itu mau lihat yang indah-indah, yang bagus-bagus gitu. Maka dibuatlah. Kalau orang mau niat sesuatu yang tidak baik kepada orang itu, pasti ditampilkan data yang bagus-bagus. Ya, kalau saya ada niat sesuatu, misalnya jujur kepada keluarga saya dalam channel ini, saya pasti pakai gelang emas, ya. Pakai semua melingkar ini, semua penuh harta semua. Ini jas sudah berpuluh tahun, jas sudah busuk, jelek, semuanya ini saya pakai. Saya tampil apa adanya. Di belakang saya ini kosong, ya. Saya tidak duduk di mobil Lamborghini, Ferrari, Mercy. Saya hanya duduk di bangku. Apa adanya yang saya berikan kepada Anda. Ya. Nah, disitulah Anda bisa lihat bahwa yang saya bicarakan ini, saya pamer kekayaan, pamer benda-benda materi, pamer data-data palsu, atau saya memberikan peluang, memberikan otak, memberikan sesuatu yang bermanfaat. Nah, disitulah Anda lihat. Kalau hanya buat data, kalau saya ini, ya, saya memenuhi permintaan, mau minta data 5 tahun, 10 tahun, 100 tahun juga saya bisa. Dan saya akan buat data yang paling manis-manis, supaya Anda percaya. Kalau memang mau seperti itu, itu sangat norak bagi saya. Sangat-sangat norak. Orang yang pamer-pamer harta, Lamborghini, Ferrari, itu pasti anak-anak muda. Saya mengerti itu karena saya di zaman masih muda juga begitu, terlalu begitu apa itu orang bilang terlalu mendambangkan harta-harta kayak gitu, terlalu norak banget ya. Kayaknya itu yang mulia gitu. Oh, dan semua orang melihat itu, kalau orang punya harta, punya rumah, punya mobil mewah, punya baju mahal, berarti orang itu dipandang orang kaya ya, karena memang butuh jati diri supaya orang itu mengenal dia bahwa dia kaya di usia muda. Dan lucunya, orang-orang yang sudah rambut putih ya, sebenarnya mereka sudah makan asam garam dengan hal seperti itu. Kau hal seperti itu logika ya. Dia harus mengkilas balik diri dia dan melihat 90%. Jangan kita melihat 10, kita harus melihat 90% orang. 90% orang di bawah usia 30 tahun itu belum mapan, masih berjuang setengah mati. Itu logika yang beredar. Itu logika hukum alam, itu ilmiah. Ya, pohon itu ada masa pertumbuhan, ada masa grow-nya. Setelah matang baru dia berbuah. Nah, usia matang yang diakui di dunia itu di atas 30, 35 ke atas. Kalau masih di bawah 30, ya boleh orang itu bisa kaya raya 1-2. Ya itu orang yang punya talenta yang sangat luar biasa, seperti Mark Zuckerberg, yang bisa menciptakan sesuatu, dia kaya di usia muda, dan lain-lain, masih banyak lagi ya, saya tidak bisa mengingat satu persatu. Nah, tapi itu dalam 10% manusia di dunia. Bukan Anda mempukul rata bahwa kalau ada orang, Anda mesti lihat juga garis keturunan dia. Apakah dia ada dinasti anak orang kaya? Kalau anak orang kaya, boleh. Ya, atau dia punya kelebihan seperti Rahim Abah, artis yang punya pergaulan yang bagus. Nah, nanti ada orang yang kaya yang datang mengangkat dia dengan menanamkan modal dia.
Tapi kalau anak yang latar belakang yang merantau, janganlah Anda percaya hal-hal kayak begitu. Ya, tetap Anda harus pakai hukum alam, pakai ilmiah, bahwa yang diakui di dunia bahwa orang mapan itu di atas 30 tahun, di atas 35 tahun. Ya, di bawah itu masih masa berjuang. Tidak ada yang sudah mapan punya mobil segala macam. Kecuali dia itu bos besar, raja kartel narkoba, ya, dia seorang koruptor besar atau yang lain-lain tanda kutip itu. Kalau secara benar pun belum bisa, ya. Ini secara umum, ya, 90% orang itu harus masih dalam masa perjuangan gitu loh, di bawah 30 tahun. Jadi gitu. Nah, sekarang pun juga ini peluang-peluang yang sudah saya tawarkan kepada Anda semuanya dalam video ini berkali-kali, ya. Ini bentuk edukasi. Hal ini yang saya bicarakan juga dalam bentuk edukasi, supaya Anda itu bagaimana melihat orang itu, apalagi orang yang mau bekerja sama itu, yang Anda lihat itu yang pertama adalah karakternya. Ini berlaku untuk semua, ya. Sampai Anda mencari pasangan hidup pun Anda melihat karakternya. Bukan Anda lihat materi itu yang tampilan di luar itu. Karena itu tuh bisa sewa, bisa pinjam, bisa segala macam. Kalau saya bisa semua itu, saya bisa melakukan itu. Tapi itu norak bagi saya, sangat memalukan, sangat norak gitu. Kita itu berbicara tentang peluang yang kita tawarkan dan kita harus apa adanya gitu. Jadi di sini adalah yang saya mau kasih edukasi di sini, bahwa di dunia ini memang ada, ulang kali saya katakan bahwa manusia itu ada 3 tipe. Ya. Tipe yang pertama itu sekitar 60 atau 70% penduduk dunia. Itu banyak sekali. Manusia ada 60% lah dari populasi dunia itu masuk dalam tipe 1. Tipe 1 adalah orang yang punya karakter bodoh amat dengan sesuatu yang terjadi di dunia ini. Seperti saya bicarakan bahwa nanti ada perang dunia kedua, dia bodoh amat. Walaupun dia tahu pun, tapi dia ya bodoh amat lah, gak ngurus katanya gitu. Apapun yang terjadi tidak mau tahu. Nah itulah makanya orang-orang tipe yang 60% itu orang-orang yang di bawah rata-rata. Bisa dilihat dari kehidupan dia, ya, biasa-biasa saja. Karena dia tidak punya ambisi dan tidak mau tahu apapun yang terjadi di dunia ini. Ada peluang bagus pun dia tidak mau ambil. Dia hanya tahu, sudahlah, apa yang saya kerjakan ini yang penting cukup buat hidup saya. Impiannya rendah dan mau hidup biasa-biasa aja. Nah itulah makanya dia jadi biasa-biasa saja. Semua manusia itu tergantung apa yang dia pikirkan, apa yang dia inginkan. Nah, orang maju lagi ke angka yang lebih tinggi sedikit, yaitu orang manusia tipe 2. Manusia tipe 2 ini, kalau tadi 60%, manusia tipe 2 ini mungkin sebesar sekitar 35% penduduk dunia. Itu manusia, itu orang-orang tipe 2. Cukup banyak juga, 35% dari populasi penduduk dunia. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tahu sesuatu itu akan terjadi. Mereka sudah lihat peluang itu. Cuma mereka itu pertama adalah mereka itu tidak berani mengambil peluang itu. Dan kedua adalah faktor yang membuat mereka tidak berani adalah mereka selalu di kepala mereka yang dipikirkan duluan adalah faktor negatifnya. Mereka selalu negative thinking dengan sesuatu itu. Mereka terlalu hati-hati yang cukup tinggi. Ya itu bagus hati-hati, tapi mereka terlalu negatif mempengaruhi pikiran mereka. Akhirnya mereka harus pingin bukti dulu baru mereka mengambil peluang itu. Jadi mereka itu orang bilang mereka kalau yang tipe pertama tidak mau tahu, ya tidak mau tahu, gak ngurus ya. Tapi yang tipe kedua ini mereka mau, sudahlah, saya menonton dulu. Kalau Anda mengatakan peluang itu terjadi bulan Maret, ya udah, saya tunggu benar apa enggak. Jadi dia mau meneliti orang yang ngomong itu. Dia mau ngetes, mau membuktikan, dia pingin bukti. Ya, seperti itu tadi, minta data-data. Nah, data-data itu kalau orang yang punya niat tidak baik seperti dia, orang itu menyediakan data-data itu. Karena dia minta bukti kan, minta data-data itu. Oke, diberikan. Nah, banyak sekali makanya orang yang termakan oleh robot trading, binary option, karena tipe orang-orang nomor 2 ini. Tipe orang-orang yang selalu meminta data, diberikan data-data itu, akhirnya orang-orang tipe 2 ini yang termakan duluan.
Karena mereka selalu percaya apa yang mereka lihat dulu. Nah, makanya ditampillah dengan materi, dengan jas yang mahal, dengan Lamborghini, Ferrari, ya, segala macam jam Rolex dengan segala macam anting emas supaya mereka percaya. Nah, orang tipe D itu karena mereka selalu dalam pikiran mereka bukti dulu baru mereka action. Nah, jadi kalau saya sudah katakan bahwa bulan Maret ada peluang besar dan ini hanya terjadi sepanjang tahun ini, harus action dari bulan Maret karena itu harga di peak-peaknya, Anda harus masuk peluang ini. Mereka tidak percaya, mereka percaya masuk dalam logika mereka, tapi mereka tidak percaya yang saya omongkan karena mereka mau meneliti saya. Nah, mereka membuang waktu habis hanya untuk meneliti apa yang saya ngomong dan mereka ingin membuktikan apa yang saya ngomong. Nah, ternyata waktu habis hanya untuk membuktikan. Akhirnya mereka itu sia-sia dalam hidupnya. Mereka hanya jadi penonton. Bulan Maret terjadi peluang itu. Mereka tidak dapat apa-apa. Mereka hanya menonton. Dan akhirnya terakhir apa? Mereka menyesal. Oh iya, kenapa saya tidak percaya dulu? Kenapa saya tidak ambil? Selalu menyesal di belakang hari. Karena pikiran negatif yang menutupi mereka. Jadi kita hidup itu harus positive thinking. Supaya kita bisa mendapatkan peluang itu, ya. Nah, tipe yang ketiga adalah tipe yang paling sedikit di dunia, antara 3-5% populasi penduduk dunia. Nah, tipe orang ketiga ini adalah tipe orang-orang yang sukses di dunia, orang-orang kaya di dunia. Karena dalam pikiran mereka orang-orang sukses, orang-orang kaya itu adalah positive thinking duluan. Mereka bukan lihat subjeknya, orangnya yang berbicara, tapi mereka melihat logika yang dibicara, peluang itu yang dia bicarakan itu. Mereka melihat isi kepalanya, bukan melihat Lamborghini, Ferrari, apa-apa yang melekat di tubuh saya, dan data-data saya, histori saya. Mereka tidak perlu itu. Yang mereka lihat ada pikiran positif, logika. Itu peluang itu memang benar. Dia bicara, kita akan ambil. Sebelum peluang itu terjadi, kita yang menciptakannya, kita yang membuktikan. Kitalah yang jadi bukti buat tipe 2 dan tipe 1. Bukan kita jadi penonton, tapi kitalah yang menjadi bukti. Ayo, orang tipe-tipe nomor 3 itu nanti yang akan bersama dengan saya membuktikan itu terjadi. Tentunya saya membicarakan peluang ini, nomor 3 ini, bukan saya mengada-ada. Ini berdasarkan juga pengalaman saya. Saya tidak mungkin berani. Cuma saya yang berani dibanding seluruh orang di dunia. Anda boleh buktikan, Anda cek. Saya kasih waktu, Anda cek siapa yang menawarkan Anda peluang kerjasama ini dan siapa yang membuktikan bahwa Maret akan terjadi market crash. Anda cek di seluruh orang di Indonesia ini yang paling jago siapa? Anda cek apakah dia selalu gembar-gemborkan membuktikan bahwa Maret 2022 terjadi market crash dan dia mengajak Anda untuk mengambil peluang itu. Dia berani mempertaruhkan itu, reputasinya ada. Anda buktikan. Setelah itu Anda cek lagi di luar negeri, tidak ada. Cuma saya. Nah, kitalah masuk ke dalam tipe orang-orang yang bakal sukses di dunia 3-5%. Karena positive thinking, kita yang membuktikan, kita yang ambil, kita ambil peluang itu. Nanti tinggal orang nomor 2 dan nomor 3 menyesal, oh iya kenapa saya nggak ikuti. Begitu. Nah, jadi kalau Anda mau sukses itu, jangan Anda membuang waktu untuk meneliti penelitian. Habis waktu peluang terjadi, ini tinggal berapa minggu lagi sudah bulan Maret, sudah terjadi market crash itu. Anda harus jadi orang yang action, ya. Orang yang menciptakan sesuatu itu terjadi. Orang yang mengambil peluang itu, bukan jadi penonton, menonton sampai peluang itu terjadi terus, iya kenapa saya nggak ambil? Karena Anda terlalu negatif dalam pikiran Anda, gitu. Jadi nanti proyek yang saya akan, yang pasti kita ini saya bagi bahwa di dunia ini kan bursa juga ada 3 ya. Kita ini kan ada bursa yang fixed income itu. Nah, jadi kalau nanti terjadi market crash, jadi uang ini selalu berpindah ke tempat yang menguntungkan, yang aman. Oke? Nah, kalau terjadi inflasi pasti sudah tinggi ya. Anda sendiri sudah tahu beritanya sudah luar biasa tingginya dan sebentar lagi akan terjadi perang. Nah, harga emas sudah mulai mendongkrak naik ya. Happy banget orang yang sudah beli logam mulia emas ya. Orang yang positive thinking yang menjadi bukti. Nah, sedangkan Anda harus berbangga diri bahwa Anda adalah calon-calon orang sukses di dunia. Anda adalah masuk ke kategori
3-5% populasi penduduk dunia. Karena Anda positif tinggi, karena Anda mau menciptakan sesuatu itu terjadi, karena Anda itu percaya dengan, bukan Anda meneliti saya apakah saya ini orang kaya, orang yang crazy rich atau tidak, tapi Anda percaya dengan ilmu, dengan peluang yang saya berikan, maka Anda lah calon orang kaya. Sekarang Anda mendapatkan peluang itu. Harga emas akan naik dan Anda menikmati peluang itu. Saya terima kasih, Anda luar biasa. Oke. Nah, yang saya mau kasih tahu ke Anda semuanya di sini, capeklah kita itu, kerja kita hanya meneliti orang gitu loh. Nah, itulah makanya orang sukses itu tidak banyak, sedikit saja. Itu hanya orang-orang yang positif tinggi. Nah, di sini market crash itu pasti terjadi, peluang itu pasti akan terjadi di bulan Maret sampai sepanjang tahun ini. Kenapa saya bilang peluang ini hanya terjadi di tahun 2022 dan tahun-tahun depan? Saya tidak mungkin memberikan peluang ini. Kenapa saya harus capek-capek memberikan peluang ini? Saya bisa aja mengambil peluang itu sendiri. Bisa, saya akan melakukan sendiri. Cuma saya mau Anda juga merasakan peluang itu. Dan saya selalu memberitakan market crash. Kenapa? Karena saya mengalami sendiri. Uang saya ludes di tahun 2008 trading saham karena market crash. Tidak ada yang tahu market itu akan crash. Saya kasih tahu. Saya ingat waktu itu di bulan Oktober tahun 2008 di sesi kedua tiba-tiba market anjlok, turun tajam sampai 10% hari itu. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Sesi pertama masih fun-fun aja marketnya. Sesi kedua tidak ada yang tahu. Tiba sudah jatuh dulu baru ada cerita keluar berita bahwa bank investasi terbesar di dunia sudah berdiri 150 tahun mengalami kebangkrutan, Lehman Brothers. Terus turun terus. Jadi market crash itu terjadi seperti pencuri di malam hari, tidak ada yang tahu. Apalagi tahun 2008 tidak ada YouTube, tidak ada edukasi pembelajaran begini, tidak ada seseorang yang memberitahu kita, tidak ada, semua serba rahasia. Walaupun dia sudah tahu. Nah, ada satu orang yang karena kejadian subprime mortgage market crash tahun 2008 itu, dia menjadi orang yang kaya raya. Ya. Meledak dia menjual saham bumi di harga paling tinggi rata-rata 6.000 sehingga dia menikmati keuntungan. Padahal kita di seharga itu kita masih beli terus. Dia sudah keluar 1 bulan sebelumnya, sebelum terjadi market crash. Karena apa? Karena temannya di Amerika telepon dia, itu kesaksian dia. Ya. Orangnya nama JE, inisialnya EJ inisialnya. Atau saya bongkar aja karena memang dia sudah publish juga, dia sudah ada di majalah SWA Maret tahun 2009. Dia menceritakan bagaimana dia beli saham bumi, dia lipat-lipat sampai dia dapat bocoran ya, saham bumi mau diangkat terus sampai terakhir dia dapat bocoran dari temannya di Amerika bahwa bulan depan di market Amerika akan crash, maka Anda harus segera buang saham Anda. Cepat cuci gudang, makanya dia cuci gudang saham bumi. Itu 1 bulan sebelum terjadi market crash di harga rata-rata 6.000. Saya ingat di waktu itu harga itu saya masih beli. Saya beli masih 7.000, saya masih beli. Sampai 8.700 ambruk. 8.000 pun saya masih beli. Karena mau dibawa ke 10.000 begitu. Ini kita bongkar saja begini. Nah, dia juga sudah bongkar, dia sudah untung. Tahu apa dia menikmati keuntungan di saham bumi, menjadi orang kaya pada waktu 6 triliun. Dia setelah itu dia punya perusahaan batu bara, dia membeli Persija sebelum diambil alih oleh Pemda DKI. Itu dulu milik Bapak Edi Junadi. Kalau Anda ingin tahu, Anda kilas balik, Anda cari majalah SWA Maret 2009. Itu cerita dia. Banyak yang lost dengan market crash tahun 2008, tapi ada orang kaya. Kenapa? Karena orang mendapatkan informasi duluan. Sebelum market crash dia sudah cuci gudang. Nah, dari situ menjadi inspirasi kepada saya. Zaman itu tidak ada yang kasih tahu kita semuanya yang trading saham waktu itu yang habis tentang akan terjadi ambruk di bulan depan. Maka dari itu memotivasi, mengilhami saya jadi pencerahan. Dengan adanya sekarang YouTube ini, konten ini, saya memberi edukasi kepada kalian semuanya. Saya memberitahu kok, saya mempelajari itu. Saya juga sudah mempelajari itu sejak krisis moneter Asia tahun 97 itu juga. Ada tahun 2000 dan ada beberapa itu kan dalam skala kecil. Tapi yang crash besar itu Maret 2008.
tahun 2008 itu ya, subprime mortgage itu yang saya mengalami sendiri, uang saya ludes. Nah itu. Nah, tidak ada YouTube, tidak ada yang kasih tahu. Nah, dengan ada era digital ini, informasi yang sudah meluas ini, saya memberitahu kepada Anda, gitu loh. Tapi kalau Anda yang masih ngeyel dengan saya ini tidak dapat apa-apa di sini ya. Saya cuap-cuap, saya memberitahu kepada kalian supaya kalian itu selamat. Jangan sampai kejadian itu terjadi seperti kalian. Nah, kalian cepat keluar dari saham. Dan ada satu peluang yang saya tawarkan kepada Anda. Ini juga bukan saya mengatakan, ini berdasarkan pengalaman saya yang saya amati sejak sudah kejadian market crash setiap dekade selama saya hidup ini, itu sudah 3 kali saya amati itu. Dan memang ternyata bahwa yang masuk ke dalam tadi kan aset, jadi aset berisiko akan ditinggalkan ya, saham, cryptocurrency akan dibuang ya. Uang itu berpindah ke lahan yang basah, itu jadi kering nanti. Orang yang trading saham kering, cryptocurrency kering, pindahnya ke surat utang. Surat utang Amerika Serikat karena ada suku bunga naik. Oke. Uang pindah ke sana. Nah, kita ini aset hedging, yang saya mau tawarkan peluang kepada Anda adalah aset hedging. Aset hedging ini adalah di tengah-tengah. Nah, uang itu berpindah, maka market crash. Nah, saya bilang market crash berarti jatuh kan. Maka jatuh itulah peluang kita, peluang. Nah, saya tidak bisa membongkar di sini semuanya apa itu peluang. Nanti keenakan orang yang tidak subscribe channel YouTube ini mendapatkan peluang yang luar biasa ini. Ini hanya bagi keluarga yang subscribe di channel YouTube ini, peluang luar biasa ini, lahan basah ini. Saya hanya memberikan kepada keluarga saya yang subscribe channel Ruh TV ini. Maka jika Anda kembali lagi di sini, jika Anda percaya kepada saya ulang, jika Anda percaya kepada saya, Anda masih ragu-ragu dengan saya, tidak percaya, Anda masih tipe orang nomor 2 yang masih mau meneliti saya, belum percaya dengan saya, mau minta data-data 5 tahun, 10 tahun, mau minta saya harus naik mobil Lamborghini, Ferrari, saya harus pakai jam Rolex, saya harus pakai jas yang mahal, baju yang mahal, Anda tidak usah hubungi saya di email, tidak perlu. Karena itu saya tidak mau, walaupun saya ada pun saya tidak mau memberi kepada Anda. Karena itu sangat norak bagi saya, tidak perlu. Jadi Anda tidak usah hubungi saya. Saya tidak sanggup menyediakan yang Anda minta. Mobil Ferrari apa, data-data tidak. Saya tidak akan berikan, jadi Anda tidak perlu hubungi saya. Kalau Anda masih masuk ke tipe kedua, mau meneliti saya. Saya tidak mau orang seperti itu membuang waktu saya. Habis waktu, energi, market ini sebentar lagi sudah mau crash, sudah mau bulan Maret. Saya membuang waktu ke Anda itu sia-sia, ya, tidak ada gunanya. Jadi lebih baik Anda tidak usah hubungi saya. Yang mau hubungi saya ini adalah orang manusia tipe ketiga, orang-orang luar biasa, orang-orang yang nanti akan sukses. Itu hanya 3-5% saja. Orang-orang, saya tidak butuh banyak orang, saya cuma butuh sedikit orang-orang yang positive thinking, yang percaya. Bukan percaya kepada peluang yang saya berikan ini. Otomatis dia percaya terhadap karakter saya, bukan dia percaya kepada benda-benda yang saya miliki. Mobil Lamborghini, Ferrari, jam tangan emas, segala macam yang saya miliki yang sampai jalan jadi berat. Tangan saya berlingkar berlian yang selalu saya goyang-goyang gini. Tidak, saya tidak mau begitu. Apa adanya dengan diri. Anda percaya? Ya. Anda tidak percaya? Silakan. Tapi saya berikan sesuatu yang berharga buat Anda. Saya berikan ide, saya berikan sesuatu yang bermanfaat, yang uang itu akan masuk ke kantong Anda. Saya berikan peluang kepada Anda. Semua kembali kepada Anda. Kita semua di sini berpositif thinking. Terus terang, saya di sini saya menjaga reputasi saya di sini. Semua akan, karena ini adalah piring makan saya, hidup semua secara profesional dan transparan. Dan Anda di sini adalah saya ajak Anda peluang. Peluang ini hanya bisa saya tawarkan karena memang saya melihat ini jelas, trennya jelas sepanjang tahun ini, dan ini adalah peluang yang basah. Kalau ini masih setengah basah atau kering, saya tidak mau tawarkan ke Anda. Tahun depan tidak mungkin saya berani tawarkan peluang ini karena saya tidak melihat jelas. Di sini saya melihat jelas. Jadi saya berani tawarkan kepada Anda. Ini momen yang sangat luar biasa. Sayang sekali Anda tidak mengambil momen ini. Oke, hanya Anda yang positive thinking, yang percaya saya, tambah embel-embel Ferrari dan data-data itu, yang menghubungi saya di email ini, email di bawah ini, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut apa peluangnya. Terima kasih kepada Anda, sukses untuk Anda. Jangan lupa Anda subscribe channel YouTube ini,
tekan lonceng notifikasinya, dan Anda sebarkan juga, Anda viralkan kepada siapa saja teman Anda. Yang penting di sini adalah orang-orang yang sudah saya katakan bahwa orang-orang yang berpikiran besar, yang hanya dalam pikirannya adalah mencari ide-ide yang bermanfaat masuk ke kantong dia, bukan orang-orang yang selalu berbicara gosip-gosip, cerita orang lain, prank, hai, yang membuang waktu dia hanya cari prank, lucu-lucu, ketawa-ketawa, dan hanya mencerita gosip-gosip, aduh itu korupsi lah, itu fitnah agama lah, tidak ada gunanya. Kita di sini bicara adalah sesuatu yang bermanfaat, ide yang mendatangkan uang fulus ke dalam kantong kita. Sukses untuk Anda.